Orang yang beribadah sampai 40 tahun di dalam satu goa. Berapa tahun? 40 tahun dia beribadah. Sehingga salah seorang di antara ulama yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak, dia mendatangi orang yang rajin ibadah tersebut untuk meminta doa. Karena kita harus husnudzan kepada siapapun, kita nggak boleh suudzan. Kita meminta doa kepada sahabat kita, siapa tahu doanya lebih diterima oleh Allah dibanding kita. Makanya boleh meminta doa kepada sahabat, meminta doa kepada orang yang menurut kita di bawah kita, meminta doa kepada, bahkan Rasulullah SAW mencontohkan di dalam hadis yang derajatnya sahih. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ingin pergi haji, apa kata Rasulullah? La tansana min du'aika ya ukhay. Ya wahai Umar, jangan lupa untuk mendoakan saya. Yang meminta doa siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang orang bukan berlandaskan guru yang sampai bersambung ilmunya kepada Rasulullah, bersandar dia haddatsani Google, qala haddatsani YouTube, qala haddatsani Instagram, ya. Pengambilan riwayat ilmunya dari orang-orang yang enggak jelas. Dikit-dikit mengatakan, "Wah, kok minta doa sama orang lain, minta sendiri aja." Memangnya Allah hanya mendengar dari sahabat kamu, bukan dari diri kamu? Rasulullah contoh tauladan yang baik, Nabi Muhammad saja minta doa daripada sahabat-sahabatnya, daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh karena itu, seseorang yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak, ini dukun apa, Beb? Kok ini asapnya ke saya terus? Apa sunnah, Beb? Ini boleh kita bahas juga, Beb, ini, Beb. Jadi terkadang sebagian orang mengira sesuatu yang aneh, ya, dan dia tidak mengetahui hal tersebut, itu adalah hal yang salah. Ikhwani, sesuatu yang kamu tidak ketahui tidak mesti itu tidak ada. Paham atau tidak? Itu catat itu. Jadikan selalu di otak pikiran kita, segala sesuatu yang tidak kamu ketahui tidak mesti itu tidak ada. Karena terkadang batas otak pikiran kita hanya sebatas apa yang kita ketahui. Oleh karena itu, saya ingin memesankan kepada kalian bahwa tidak semua itu yang kalian tidak ketahui itu tidak ada. Seperti ini, Rasulullah SAW amatlah menyukai ini. Rasulullah SAW di rumahnya, karena wewangian seperti ini, wewangian seperti ini disukai oleh malaikat. Wewangian seperti ini disukai oleh malaikat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk apa? Mengurusi, ya, kehidupan duniawi kita. Bahkan sahabat Rasulullah SAW bertanya ketika Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah daripada kesombongan. Maka sahabat bingung, lalu mengatakan, innar rajula yuhibbu an yakuna na'lahu hasanan wa thawbahu hasanan. Ya Rasulullah, kami ini anak-anak yang ya kekinian lah ya Rasulullah. Pengen kalau pakai baju itu yang bagus, sendal yang bermerek. Sahabat begitu bilang sama Rasulullah, jujur. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kamu pakai baju yang bagus, penampilan yang bagus, itu bukan kesombongan, kata Rasulullah. Sombong itu apa? Sombong menurut definisi Rasulullah SAW adalah batrul haq. Dibilangin mana yang benar, dia nggak mau percaya. Wa ghamtun nas, dan ngomongin orang, nggak pernah ngomongin diri sendiri. Yang dinilai selalu orang lain. Yang dinilai selalu orang lain. Jadi Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk senantiasa memakai wewangian. Bahkan kalau ada orang yang memiliki bau yang tidak bagus, masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW, Rasulullah katakan, la yadkhulu masjidana hadha. Ada bau-bau bawang, kata Rasulullah SAW, jangan masuk ke masjid kami. Kenapa? Karena malaikat tidak suka kepada bau-bau yang seperti itu. Jadi nanti mungkin bakalan ada muhadarah khusus. Nanti kita minta Habib Muhammad menjelaskan tentang bagaimana syama'il Rasulullah SAW, fizikal baginda Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW secara duniawi di rumahnya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW memiliki wewangian. Rasulullah memiliki satu kotak, isinya apa? Macam-macam. Rasulullah bawa, kalau kita sekarang tas, di dalamnya isinya bermacam-macam. Rasulullah memiliki satu kotak, isinya apa? Sisir. Isinya apa? Isinya sisir. Rasulullah SAW menyisir. Isinya siwak. Isinya alat-alat kebersihan. Senantiasa dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sesuatu yang kita tidak ketahui itu tidak mesti tidak ada. Kitanya aja yang kurang piknik di dalam membaca. Gampang nyalahin orang lain.
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat kalau Sayyidina Uthman bin Affan datang mengetuk pintu, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Siapa di luar? Abu Bakar, masuk. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Siapa di luar? Umar, masuk. Kalau Sayyidina Uthman bin Affan yang masuk, kata Siti Aisyah, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Siapa di luar? Uthman. "Uthman ya Rasulullah," kata Siti Aisyah, "suruh tunggu dulu di depan." Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah masuk kamar, Rasulullah ambil sisir, Rasulullah ambil parfum, Rasulullah SAW pakai jubah yang terbaik yang Rasulullah SAW miliki. Lalu Rasulullah duduk dan mengatakan kepada Sayyidina Uthman, "Masuk kamu wahai Uthman." Siti Aisyah bingung. "Ya Rasulullah, kok begini ya Rasulullah? Ayahku dibiasain aja, Sayyidina Umar dibiasain aja. Kok ketika Sayyidina Uthman masuk, kamu fashionnya berubah? Ada apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Inna Uthman mustahi." Atau dalam riwayat yang lain, hayy, maluan. Sayyidina Uthman ini orangnya malu. Tastahi minhul malaikah. Bahkan malaikat saja malu sama Sayyidina Uthman bin Affan. Rasulullah SAW memperhatikan hal yang seperti itu. Enggak melulu orang yang soleh itu adalah orang yang berantakan, ya enggak. Karena orang yang berantakan justru dia fokus kepada dirinya sendiri, dia enggak mikirin orang lain. Kasihan kan, yang sholat di sampingnya pegangin hidung akhirnya. Enggak khusyuk gara-gara dia. Orang lain melihat agama Islam agama yang kotor, menjijikkan, sehingga sebagian orang enggak mau masuk Islam. Kan dicontoh jadinya. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq didatangi seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Kemudian Hanzalah tersebut menangis, datang ke Sayyidina Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah munafik wahai Abu Bakar." "Kenapa wahai Hanzalah?" kata Sayyidina Abu Bakar. "Aku sudah mendatangi beberapa sahabat, akan tapi aku yakin kau adalah sahabat terdekat Rasulullah. Saya mau curhat sama kamu wahai Abu Bakar. Kenapa kamu katakan kepada saya Hanzalah sudah menjadi orang yang munafik wahai Abu Bakar? Apa ceritanya?" kata Sayyidina Abu Bakar. "Saya ini," kata Hanzalah, "kalau lagi duduk sama Rasulullah, ikut kajian Rasulullah, majlis bersama Rasulullah, hati saya ini tentram, tenang sekali. Rasanya pengen banget jadi hamba yang soleh. Keluar dari majlis pengen menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah kumpul sama teman-teman, lupa semua itu. Kalau sudah megang handphone, serasa saya ini bukan hamba yang seperti yang saya inginkan tadi. Kalau saya sudah duduk di kafe sama sahabat-sahabat saya, seakan-akan saya ini bukan anak majlis lagi. Saya ini munafik." Kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ngejawabnya apa? Dengan tangisan juga. "Kalau begitu Abu Bakar juga munafik. Abu Bakar juga sama wahai Hanzalah," kata Sayyidina Abu Bakar. "Kalau lagi di dekat Rasulullah rasanya pengen banget jadi hamba yang soleh. Kalau lagi di dekat Rasulullah SAW pengen menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah keluar, Abu Bakar juga begitu." Sayyidina Abu Bakar, apalagi kita. Terkadang kita dalam majelis saja otaknya di tempat lain. Maka kedua-duanya enggak berani memutuskan hukum. Datang ke Rasulullah dan Rasulullah memberikan jalan keluar. Kata Rasulullah SAW, "Sa'ah bisa'ah," kata Rasulullah. "Wahai Abu Bakar, bolehlah kamu berikan kepada jiwa kamu, raga kamu, fikiran kamu untuk dunia sebentar, untuk berbahagia. Agama Islam itu tidak mengekang kalian hanya untuk apa? Solat saja. Karena kalau di dalam Islam hanya solat saja, tentu orang yang solatnya lebih banyak, lebih mulia dibanding orang yang solatnya lebih sedikit. Saya akan katakan orang yang solat isya'nya 8 rakaat tentu lebih hebat dari orang yang solat isya'nya 4 rakaat. Betul atau tidak? Tapi agama Islam bukan dilihat daripada banyaknya. Tapi agama Islam dilihat daripada seseorang ikut akan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam agama yang mudah. Kalau kalian dapatkan guru-guru kalian mengajak sedikit bercanda kepada kalian atau berlaku asik kepada kalian, itu manhaj Rasulullah SAW di dalam menggapai hati seseorang sehingga dia mau untuk mendekati agama Islam. Ini enggak, dikit-dikit matanya melotot, melihat ke kanan bilang sesat, melihat ke kiri dibilang sesat. Ini orang salah, ini orang enggak betul, ini orang enggak baik. Enggak, Rasulullah enggak begitu. Rasulullah SAW penuh dengan kebijakan. Enggak juga Rasulullah SAW ngegampangin. Wah ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, semuanya boleh. Enggak juga.
Ada batas-batasannya. Makanya kalian beruntung di dalam satu manhaj, la ifrat wa la tafrid. Enggak berlebih-lebihan, enggak kekurang-kurangan. Ya. Rasulullah SAW hidupnya asik. Rasulullah SAW hidupnya seru. Oleh karena itu, yang terpenting apa? Ilmu walaupun sedikit tapi amal. Ilmu walaupun sedikit tapi amal. Oke, nggak apa-apa, asik-asikan di dalam kehidupan dunia kita, nggak apa-apa. Yang terpenting apa? Berlandaskan ilmu. Amal itu berlandaskan ilmu. Abdullah bin Mubarak tadi, dia datang ke goa, berjumpa dengan seseorang yang sudah beribadah selama 40 tahun. Abdullah bin Mubarak bilang, wahai Syekh, doakan saya, kamu adalah orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, doakan supaya saya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, iya, baiklah, saya akan doakan kamu. Ini kata orang yang rajin ibadah tadi, 40 tahun dia beribadah. Didoakan oleh dia. Kemudian Abdullah bin Mubarak, ringkas cerita, izin pulang. Ketika pulang, Abdullah bin Mubarak melihat keanehan. Ini kok hamba Allah dia pakai gelang. Bukan pakai gelang, pakai kalung. Ini kok dia pakai kalung? Ketika diperhatikan sepertinya ada sesuatu di kalungnya. Ketika didekati ternyata apa? Dia pakai bangkai tikus. Jadi di sini dia pakai kalung, di bawahnya ada bangkai tikus. Na'udzubillah min dzalik. Ditanya sama Abdullah bin Mubarak, itu yang kamu pakai apa? Oh, ini ceritanya sudah lama katanya. Bagaimana ceritanya? 40 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali datang ke tempat ini untuk beribadah hijrah kepada Allah, saya mau hijrah nih. Saya tinggalkan kehidupan saya yang lalu. Saya duduk di tempat ini, saya beribadah. Saya rapikan tempat ini karena saya tahu tempat ini tempat makan saya, tempat tidur saya, tempat sholat saya. Ketika saya sedang merapikan, ternyata ada tikus. Akhirnya saya bunuh. Takut saya diganggu oleh tikus tersebut. Setelah saya bunuh, saya berpikir, saya beristikharah. Dia bilang istikharah lagi. Dia bilang, saya pikir saya datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Allah, tapi kenapa saya mengganggu hambanya Allah? Maka setelah itu saya bernadar, saya tidak akan sholat kecuali membawa dia. Dia bilang, saya tidak akan sholat kecuali membawa dia. Bingung Abdullah bin Mubarak, kamu tidak tahu bahwa bangkai ini adalah sesuatu yang najis, sholat kamu bisa menjadi tidak sah. Jangankan ibadah sunnah kamu, ibadah wajib kamu saja perlu diqadha. Ibadah wajib kamu saja tidak sah. Bukan menjadi hamba Allah yang banyak ibadahnya, malah dia banyak dosanya dan memiliki tanggung jawab di sisi Allah. Kenapa? Alasannya karena nggak punya ilmu. Mau banyak-banyak hasil tapi ilmu nggak ada. Itu namanya PA. Tahu nggak? Mau banyak hasil tapi ilmunya nggak ada. Banyak kerjanya tapi bukan berlandaskan ilmu, maka hasilnya juga kosong. Oleh karena itu pesan saya, kalau kumpul-kumpul sama habaib, sama ustadz-ustadz, sama siapapun orang-orang yang memiliki ilmu, ambil walaupun sedikit daripada ilmunya, amalkan. Itu saja dulu. Nanti jangan terlalu banyak pengennya begini, pengennya begitu, pengennya langsung jadi wali. Jangan. Mencontoh gurunya ketika gurunya sudah jadi, itu kesalahan besar. Tuh, catat. Mencontoh guru ketika guru sudah jadi, itu kesalahan besar. Mencontoh guru itu ketika dia belajar, ketika dia berusaha. Nggak ada orang yang alim, orang yang sukses kecuali dulunya dia susah. Ini mau nyontoh yang udah kerennya doang. Gaya berjalannya, pengen mobilnya sama, handphonenya sama, semuanya pengen sama, penampilannya pengen sama. Nanti dulu. Kalau kamu di masa hijrah, kamu contoh ketika guru kamu sedang berusaha, dan insya Allah itu manfaat bagi kita semua. Waktu kita masih ada beberapa menit, insya Allah untuk doa, untuk Habib Muhammad doa.